Jadi nggak kenal kalau. Ya. Ya kapan-kapan nanti entah siapa diusulkan ya Bu ya. Iya. Biar tahu wajahnya ya. Injih, niki Bu sinten? Saya Ibu Zahro. Bu Zahro. Nggih, Bu Zahro. Kalau Bapak siapa? Saya Pak Maryanto, Bu. Pak Marianto. Cuman satu bapaknya. Apa? Saya dari Tulungagung bersama Pak Asmadi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Orang-orang yang mereka memakan riba, tidaklah mereka berdiri kecuali sebagaimana berdiri orang yang setan itu merasukinya karena kegilaan. Demikian itu sebab sesungguhnya mereka berkata, sesungguhnya hanyalah jual beli itu seperti riba, dan Allah menghalalkan jual beli itu dan Dia mengharamkan riba. Barang siapa datang padanya nasihat dari Tuhannya, maka dia berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu dan urusannya kepada Allah, dan barang siapa yang kembali, mereka itu para penghuni neraka, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Allah memusnahkan riba dan Dia menyuburkan sedekah itu, dan Allah tidaklah Dia menyukai setiap orang yang sangat kafir lagi banyak dosa. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal soleh dan mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wahai orang-orang yang mereka beriman, takwalah kalian kepada Allah, tinggalkanlah oleh kalian apa yang tersisa dari riba itu, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka tidak melakukan, maka nyatakanlah oleh kalian dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Jika kalian bertobat, maka bagi kalian kepala-kepala harta-harta kalian yang tidak dizalimi dan tidak kalian dizalimi.
Jika ada ada orang yang yang mempunyai yang kesulitan, maka maka ada penangguhan Tuhan sampai sampai masa masa kemudahan. kemudahan. Dan sekiranya kalian mensedekahkan, lebih baik bagi kalian jika kalian adalah kalian mengetahui. Bertakwalah kalian pada hari Pada hari kalian akan Kalian dikembalikan dalam Kepadanya kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan setiap diri apa yang dia usahakan, dan mereka tidak dizalimi. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Batu itu nggak kelihatan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين ورجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Allahul Azim. Wahai Wahai orang-orang yang mereka beriman, jika kalian saling berhutang dengan suatu hutang sampai batas waktu yang ditentukan, maka catatlah oleh kalian dia, dan hendaklah dia menulis di antara kalian seorang penulis dengan adil, dan janganlah enggan seorang penulis sekiranya dia menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis dan hendaklah mendikte
orang yang atasnya ada kewajiban ada kewajiban itu, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi darinya sesuatu pun. Dan Maka jika ada orang yang atasnya ada hak itu, orang yang lemah akal. Kafihan orang yang lemah akal, lemah akal atau lemah fisik, ya, atau orang atau yang lemah, orang yang fisik. lemah. Terus Atau dia tidak mampu sekiranya dia mendikte sendiri, maka hendaklah walinya mendikte dengan adil. Dan carilah saksi oleh kalian dua orang saksi dari para laki-laki kalian. Maka jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Dari siapa yang kalian ridhoi dari para saksi itu. Sekiranya lupa salah satu dari keduanya, maka akan mengingatkan salah satu dari keduanya pada yang lain. Dan janganlah enggan para saksi itu jika mereka dipanggil. Dan janganlah kalian bosan sekiranya kalian mencatatkannya yang kecil atau yang besar sampai batas waktunya. Demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih tegak bagi kesaksian itu. Dan lebih dekat sekiranya kalian tidak ragu-ragu, kecuali sekiranya adalah perdagangan tunai, hadiran tunai. Perdagangan tunai yang kalian memutarnya di antara kalian, maka tidak ada atas kalian dosa. Sekiranya kalian tidak menulisnya. Dan persaksikanlah oleh kalian jika kalian berjual beli. Dan janganlah diberatkan seorang penulis dan jangan pula seorang saksi. Dan jika kalian melakukan, maka sesungguhnya suatu kefasikan bagi kalian. Dan bertakwalah kalian pada Allah, dan Allah mengajarkan pada kalian. Dan Allah dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Maha mengetahui. Ya. Nah, ini cuma satu ayat ya, enggak banyak. Tapi panjang. Ini ayat terpanjang. Kita dari belakang. Alim. Maha mengetahui. Syai'in. Sesuatu. Bikuli. Dengan segala. Wallah. Dan Allah. Wa yu'allimukumullah. Dan Allah mengajarkan pada kalian. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian pada Allah. Bikum. Bagi kalian. Ya, pada kalian. Atau apa? Pak
Maka kalian fusukun Busuk. kefasikan, kefasikan. Fa innahu Maka sesungguhnya sesungguhnya dia Ya. taf'alu kalian kalian melakukan. melakukan. Wa in Dan jika dan jika wala syahid jangan pula saksi, wala syahid apa? Jangan pula seorang saksi, saksi. Katib seorang penulis. penulis, Wala yudhara dan dan tidak memberatkan. janganlah diberatkan. Janganlah diberatkan. Tabayatum kalian Kalian berjual jual beli. beli. Idza jika Jika wa asyhidu dan bersaksilah kalian oleh kami. Bersaksikanlah oleh kami. ya dan apa? Apa tadi? bersaksilah oleh kalian. Persaksikanlah. Persaksikanlah oleh kalian. Persaksikanlah oleh kalian. Allah taktubuha sekiranya kalian tidak menulisnya. Lagi Allah taktubuha Sekiranya kalian tidak menulisnya. Junahkan taktubuha. Dosa. Junahun Dosa. junahun dosa. Dosa junah. Alaikum atas Atas kalian. kalian. walaisa Maka Tidak tidak ada. ada bainakum di antara antara kalian kalian tudirunaha kalian memutarnya. ya daro ya duru daur itu berputar Daur, ya. memutar. Hadirah hadir tijarah Hadir. perdagangan Perdagangan. hadirah tandanya berarti perdagangan tunai Perdagangan tunai. antakuna Sekiranya dia dia adalah ilah kecuali Allah tartabu sekiranya Sekiranya kalian tidak ragu-ragu. ragu-ragu. Mana tadi? Adna, Adna lebih dekat, rendah, lebih rendah. lebih dekat ya, lebih dekat. Lisyahadah bagi persaksian itu wa aqwam dan lebih dan tegak lebih tegak indallah di sisi Allah. satu lebih adil. lebih adil. Dalikum Demikian itu ila ajalihi sampai batas waktunya. waktunya. Kabiron yang besar, qalilan sedikit. Sohiran. Sohiran. Yang kecil. Tahu. apa? Sohiron yang kecil. Allah an taktubuhu sekiranya kalian mencatatnya. Wala tas'amu dan janganlah kalian bosan kalian bosan. Apa tadi? Idza madu'u. Ya. Idza madu'u jika mereka dipanggil. Idza madu'u jika mereka dipanggil. Asyuhada para saksi itu. Wala za'ba dan janganlah enggan. Al-ukhra yang lain. Ihdahuma salah satu dari keduanya. Fatu zakiro maka mengingatkan. Apalagi ihdahuma salah satu dari keduanya. Tadila antadila sekiranya lupa. Minasyuhadai
minasyuhada'i dari dari para persaksian saksi itu. Itu Tardawna kalian meridhoi. kalian meridhoi dari apa yang Jadi orang Miman. wa dari mra'atani siapa yang tardawna kalian ridhoi. meridhoi. Wa mra'atan dan Dua orang perempuan, farajul seorang seorang laki-laki, laki-laki. Maka seorang laki-laki. Rajula ini rajulaini dua orang laki-laki. mana rajulaini lam yakuna lam yakuna Tidak ada kedua, lain maka jika rijalikum birrijali bagi dari laki-laki kalian apa sekarang syahidaini dua orang dua orang saksi, wastashidu dan maka carilah carilah saksi silah oleh kalian oleh carilah saksi oleh kalian kalian bil adl dengan adil. waliyuhu dan Waliyuhu keluarga walinya walinya Waliyumlil Maka mendikte dia ayyumila sekiranya mendikte Kiranya mendikte. layak tati yang tidak mampu. bisa, dia tidak mampu au atau dhaifan lemah au safihan atau lemah akal al-haqqu kewajiban wajib itu alladhi alaihi atasnya alladhi orang yang ingkana maka jika dia adalah syai'an sesuatu pun sedikit pun minhu darinya ya bekas mengurangi wala ya bekas dan janganlah mengurangi Dia mengurangi darinya sedikit pun. Rabbahu Tuhannya waliyatakilah dan bertakwalah pada Allah al-haqqu kebenaran itu kewajiban itu alaihi atasnya alladhi orang yang wal yumlil dan hendaklah mendikte orang yang fal yaktub dan maka hendaklah dia menulis Allamahullah Allah mengajarkannya sama bagaimana yaktuba dia menulis katib seorang penulis dan janganlah bil adl dengan adil katib seorang penulis bainakum di antara kalian wal yaktub dan tulislah menulis faktubuhu maka tulislah oleh kalian ajalim musamma waktu yang telah ditentukan bila sampai ajalin batas waktu yang telah ditentukan bidainin dengan utang tadayantum kalian berhutang ya apabila
jika amanu mereka kalian mereka beriman, alladzina orang-orang yang ya ayuha Wahai wahai orang-orang sama yang wahai wahai orang-orang yang mereka beriman, apabila kalian saling hutang berhutang dengan suatu hutang sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah menulisnya dan hendaklah hendaklah menulis di antara kalian seorang penulis dengan adil, dan janganlah enggan seorang penulis sekiranya dia menulis sebagaimana Allah mengajarkan kepada dia, maka hendaklah menulis dan mendikte orang yang atasnya kewajiban, dan bertakwalah kepada Allah Tuhannya, wala yabkhas, dan janganlah dia mengurangi darinya sesuatu pun. Maka jika ada orang tidak ada yang atasnya lebih berhak, kelebihan orang yang lemah atau orang yang dia tidak mampu, safihan dia lemah akal, dhaifan dan lemah, aula yastati'u atau tidak dapat, ayyumilla untuk mendikte, dua dia falyumbil maka mendikte waliyuhu walinya bil adli dan dengan adil, dan carilah para saksi, dua orang saksi dari laki-laki kalian. Maka jika tidak ada dua orang laki-laki, seorang laki-laki dan dua orang perempuan, mimman tardhauna, dari yang saling meridhoi dari para saksi, antazil, jika sekiranya lupa salah seorang dari keduanya, maka mengingatkanlah salah seorang dari keduanya yang lain. Wala ya'ba, dan janganlah enggan para saksi apabila mereka dipanggil, wala tas'amu, dan janganlah kalian bosan sekiranya kalian mencatatnya kecil atau besar sampai waktunya. Demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih tegak untuk persaksian. Wadana, dan lebih dekat sekiranya tartabu ilan tekna. Kalian tidak ragu-ragu. Kalian tidak ragu-ragu kecuali sekiranya perdagangan tunai tudiruna bainakum di antara kalian, maka tidak ada atas kalian dosa. Sekiranya kalian tidak mencatatnya dan mempersaksikan, idza tabayatun, apabila kalian jual beli wala yudhara katibun, dan janganlah diberatkan para pencatat, para penulis, wala zaitun, dan janganlah para saksi. Wa intafalu, dan jika kalian mengerjakan, maka sesungguhnya pusukun kepasikan bikum di antara kalian, dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah mengajarkan kepada kalian, dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui.
Kita cari kata-kata yang jamak. Syahidain. Syahidan. Dua saksi. Kalau satu, Syahid. syahid perempuan, syahidah. Rijal, Syahidah. para. Para laki-laki. Kalau satu, rojul. Rajul. Rajul. Imro'atan, Ya, Dua orang dua perempuan. perempuan. Dua. Kalau satu, Imro'ah. imro'ah. Dua imro'atan. Kalau jamak, nisa. Nisa. Bisa. Ya. Asyuhada, para. Saksi. Kalau satu, syahid. Saksi. Aswaja berarti aswaja. Saksi. Sudah itu dulu. Apa aswaja, Ustaz? Apa? Azwajan. Apa mana? Yang tadi yang Syuhada, para saksi. Kalau satu, syahid. Syahid. Syahidah ini ada dua. Kalau dua, syahidah ini. Syuhada. Oke, monggo. Ya. Ya. Zunah itu sebetulnya dosa dalam arti melanggar. Melanggar. Jadi bisa dikatakan bukan merupakan suatu pelanggaran. Gitu. Dosa dalam melanggar aturan. Ismun itu dosa yang ditanggung karena dia berbuat melanggar. Mengubah dari mudhari ke madhi ke amar. Untuk mudhari yang akhirnya wawu. Ini contoh fi'il mudhari belakangnya wawu. Ya da'u. Ya. Dia menyeru, dia memanggil, dia berdoa, dia mengajak. Banyak ini artinya. Ya da'u, dia berdoa. Dia berdoa. Di belakang wawu. Diubah jadi madhi lampau. Pelakunya dibuang menjadi da'awa. Terus kalau ada wawu atau ya di belakang, berharokat jatuh menjadi alif, menjadi da'a. Berarti ya da'u itu madinya da'a. Wawunya berubah menjadi alif. Berarti kalau telah memanggil, da'a. Sedang memanggil, ya da'u. Terus diubah jadi perintah. Perintah pelakunya dibuang dulu menjadi da'u. Da'u, maka dal di depan ini mati, tidak bunyi. Maka dibantu dengan hamzah. Karena huruf tengahnya domah, maka hamzah bantuan di domah. Uda'u. Terus kalau ada panjang di belakang, apa wawu atau alif atau ya, panjang pada perintah dibuang. Uda'u. Gitu ya. Jadi panjang di belakang, kalau perintah dibuang. Uda'u. Telah memanggil, da'a. Sedang memanggil, ya da'u. Ya da'u. Panggillah. Uda'u. Uda'u. Ya da'u. Madinya da'a. Yad'u. Roja. Ya belu. Bala. Yanju. Raja. Ya'fu. Apa? Yarbu. Roba. Ini apa ini? Ya. Dana. Ya denu. Ya da'nu. Ya da'nu dana. Dibaca sama madhi mudhari. Da'a ya da'u. Da'a ya da'u. Roja. Roja yarju. Bala ya Bala belu. yarbelu. Naja yanju. Afa Apa yaku. Roba Roba ya yarbu. Dana ya da'nu. Ajaklah. Uda'u. Uda'u. Berharaplah. urju. Urju. Pujilah. Ubelu. Selamatlah. Unju. Maafkanlah. U'fu. Berkembanglah. Urdu. Mendekatlah. Udnu. Uda'nu. Dibaca madhi amar. Da'a. Da'a ya da'u. Uda'u. Roja. Urju. Ya belu. Bala ya belu. Ubelu. Naja yanju. Unju. Afa yafu unfu. Roba yarbu. Arbu. Urbu.
Dana yadanu udnu. Udnu. Nah, sekarang kita teliti. Apa ini? Uktubu artinya apa? Menulis. Tulislah. Tulislah. Fi'il apa? Amar. Madinya Kataba yaktubu. yaktubu. Uktub. Yaktuba ini mudhari'. Yaktub ya yumlil. Ya bekhos artinya dia Ya, Ya bekos mengurangi. mengurangi. Fi'il apa? Ya Mudhari'. bekos mudhari. Madinya bakhosa Bakhos. Ibkhos. Ya bekhos. Ibkhos. kana. Fi'il apa? Kana fi'il madhi. Mudhari'nya kana Yakunu. jadilah Kun. Kun. ini mudhari'nya yakuna. Tardawna ini belum ya. Yastati'u. Ini nih ya apa dia? Enggan. Gan. Fi'il apa? Mudhari'. Fi'il Madinya mudhari'. aba ya Engganlah. Iba. Tiba. Tas'amu kalian Kalian bosan. fi'il apa? Fi'il Madinya. madi. Sa'ama Oh iya. yas'amu. Bosanlah. mudhari'. Udah. Sa'ama Sama yas'amu Isma. is'am. Is'am. Du'u ini juga ya. Mereka dipanggil. Fi'il apa? Du'u. Madi tapi pasif. Ya. Kalau Juga memanggil. Ya. Mudhari'nya. Da'a. Ya da'u. Panggillah. Betul. Da'u. Doa. Taktubu tadi sudah. Ini taf'alu kalian lakukan. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Madinya. Mudhari'. Fa'ala Fa'ala. yaf'alu. Lakukanlah. If'al. Ada pertanyaan? Sebentar Ustaz. Ini kembali pada terjemah tadi Ya. yang di atas sepertinya kan menulis ya Ustaz ya. Ya. Tapi yang bawah tengah tadi kan mulai mencatat. Itu mungkin bedanya Oh, di Ya boleh, sama saja. Oh, Boleh. masalahnya gini. Tadi setelah saya amati, aduh saya ikuti yang atas juga yang bawah mencatat. Ya, Bodoh sama saja. ae. Ya, menulis boleh, mencatat boleh. Pinginnya seragam Ustaz. TK. TK ini. Iya, sama saja. Tapi salah ucap ya. Tadi yang tidak konsisten. Tadi nulis, kok tiba-tiba mencatat. Saya khawatir kalau ada hujahnya gitu loh Ustaz. Enggak ada. Sama saja. Kita pahami ya. Kita pahami kemarin diterangkan tentang apa? Motivasi bersedekah. Makanya umat Islam itu kalau punya harta dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah cara dengan sedekah. Lah kemarin itu kalau punya harta disedekah-sedekahkan, diutang-utangkan gitu ya. Itu. Maka ketika ada perintah seperti itu bisa timbul salah paham. Dikira harta itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya gitu ya. Dikasih-kasihkan, dibuang-buang gitu. Nah, maka supaya tidak muncul pemahaman seperti itu bahwa harta itu juga bernilai, berharga, perlu dilindungi gitu ya, supaya tidak hilang kalau kita menghutangi orang supaya tidak dikemplang gitu ya. Nah, maka diatur diajarkan oleh Allah aturannya. Bagaimana aturan tentang hutang piutang supaya orang yang menghutangi itu tidak terdolimi dan harta yang dia utangkan itu aman gitu ya. Maka Allah perintah, wahai orang yang beriman, jika kalian saling berhutang ya, saling berhutang atau bertransaksi tidak secara tunai itu, maka sampai batas waktu tertentu jadi ada temponya, maka faktubuhu wajib ditulis ya. Jadi menurut ayat ini termasuk ayat yang memang umat Islam jarang yang mengamalkan gitu ya. Jadi setiap ada utang piutang wajib untuk ditulis. Allah suruh tulis ya.
Hanya orang yang punya uang banyak gitu ya, siap menghutangi orang, jadi dia sudah punya semacam apa? Semacam itu belangko atau gimana gitu ya. Jadi pernyataan apa? Jadi ketika ada orang utang tinggal ngisi belangko pernyataan di situ. Dan itu perintah Allah gitu ya. Faktubuhu, tulislah. Saking pentingnya nulis, bahkan kalau dia tidak bisa menulis harus mendatangkan penulis gitu ya. Tulislah, maka hendaklah menulis di antara kalian seorang penulis dengan adil. Saking pentingnya nulis sampai perlu didatangkan seorang penulis. Nah, terus jangan enggan seorang penulis bahwa dia menulis sebagaimana Allah ajarkan padanya, maka hendaklah dia menulis gitu ya. Jadi Allah kuatkan lagi, jangan sampai engkau enggan menulis. Gitu ya. Jadi kamu diajari oleh Allah bisa menulis, memahami simbol-simbol huruf ya, mengerti bacaan, itu diantaranya kalau transaksi tidak tunai harus kamu tulis gitu ya. Kenapa kamu tidak mau nulis? Jangan enggan. Kalau Allah suruh tulis, ya sudah tulislah gitu ya. Gitu. Maka hendaklah dia menulis. Dan hendaklah mendikte orang yang atasnya ada kewajiban itu. Jadi ketika ditulis itu kan ada bunyi tulisannya. Lah bunyi tulisannya itu didikte oleh orang yang punya kewajiban. Orang yang punya kewajiban itu siapa? Orang yang berhutang. Ya. Orang yang berhutang. Dia mengucapkan saya si A hutang kepada si B uang, diucapkan gitu, dilafadzkan oleh orang yang berhutang. Kenapa harus didikte oleh orang yang berhutang? Karena itu sekaligus sebagai pengakuan, sebagai ikrar, sebagai pernyataan ya. Jadi ada pernyataan, ada juga tulisan. Kalau sekarang bisa direkam juga ya, direkam. Jadi buktinya berupa tulisan, juga berupa rekaman, gitu ya. Dan hendaklah dia bertakwa pada Allah Tuhannya, janganlah dia mengurangi darinya sedikit pun. Ya, terus bagaimana kalau orang yang berhutang, orang yang lemah akal atau lemah fisik ya, lemah apa namanya ya fisik. Maka jika ada orang yang punya hutang itu, orang yang punya kewajiban, orang yang bodoh, orang yang lemah akal. Misalnya orang gila, ya, orang gila atau anak kecil, gitu ya. Tapi dia harus hutang piutang. Sementara orang gila kan tidak bisa mendikte, tidak bisa menulis. Au doifan itu misalnya bisu, gitu ya. Bisu, tidak bisa ngomong. Maka sehingga dia tidak mampu mendikte sendiri, maka hendaklah walinya yang mendiktekan dengan adil. Ya. Jadi gitu. Jadi tadi wajib pertama ditulis, saking pentingnya ditulis, kalau tidak bisa nulis wajib mendatangkan penulis. Begitu pentingnya mendikte, kalau tidak bisa mendikte sendiri harus didikte oleh walinya, gitu ya. Walinya. Wali itu orang yang bertanggung jawab atas orang itu. Misalnya kalau anak yatim itu ya pengasuhnya. Atau anak kecil orang gila yang mengurusi siapa. Jadi itu begitu pentingnya mendikte. Terus dan carilah saksi oleh kalian 2 orang saksi dari para laki-laki kalian. Jadi sudah ditulis, didikte, ditambah lagi lebih kuat dihadiri 2 orang saksi. Nanti di dalam tulisannya itu pernyataan utang piutangnya itu ditulis ada saksi 1, saksi 2, tanda tangan, gitu ya. 2 orang saksi. Lah saksinya harus 2 laki-laki. Maka jika tidak ada 2 laki-laki, maka seorang laki-laki dan 2 perempuan. Itu ya. Jadi 1 laki-laki 2 perempuan. Jadi nilainya perempuan itu separuhnya laki-laki ya. Nilainya laki-laki 2 perempuan. Ini terutama dalam hal kesaksian. Dalam hal kesaksian memang perempuan itu lebih lemah dibanding laki-laki dalam hal kesaksian. Gitu ya. Karena laki-laki itu memang punya naluri untuk memberi kesaksian. Kalau perempuan malah sebaliknya, gitu ya. Itu karena kalau ada kejadian apa gitu, misalnya kecelakaan, itu kalau laki-laki itu malah ingin tahu ya, terus dia melihat. Tapi kalau perempuan dibilangnya ada kecelakaan, ada yang mati berdarah-darah tambah lari, gitu ya. Tambah lari karena perempuan itu nalurinya tidak mampu atau tidak sempurna dalam memberi kesaksian. Makanya kalau perempuan 2, laki-laki 1, perempuan 2.
Tapi kalau tidak ada laki-laki, tidak boleh diwakili 4 perempuan, tidak boleh. Gitu ya. Harus ada laki. Harus ada laki-lakinya. Berarti ya tidak jadi, transaksinya tidak jadi, tidak sah. Gitu ya. Jadi tidak bisa 4 perempuan, tidak bisa. Seorang laki-laki 2 perempuan boleh. Terus saksi itu siapa? Saksi itu dari orang yang kalian ridhoi dari para saksi itu. Jadi saksi itu harus disetujui oleh kedua belah pihak. Ya, saksinya ini. Kenapa kalau perempuan kok 2, laki-laki 1? Bahwa jika salah satu dari keduanya lupa, agar salah satu dari keduanya itu mengingatkan yang lain. Ya, lupa itu dalam pengertian subjektif, tidak menyampaikan kesaksian apa adanya. Dan yang nomor 2, kelemahannya perempuan itu cenderung subjektif ketika memberikan kesaksian. Nah, ketika sudah tidak subjektif, sudah tidak objektif gitu ya, biar diingatkan oleh yang lain gitu ya. Terus janganlah enggan para saksi itu kalau mereka dipanggil. Artinya ketika kita diminta kesaksian wajib untuk hadir. Nah, hukumnya apa? Kalau dia satu-satunya maka fardu ain. Kalau banyak orang fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mau semua, dosa semua. Gitu ya. Karena ini saudaranya, temannya sedang butuh apa? Transaksi yang butuh persaksian. Maka sudah selayaknya kalau sesama saudara itu membantu yang lain. Soalnya nanti kalau tidak ada saksi sama sekali, maka transaksinya gagal. Tidak boleh dilaksanakan. Gitu ya. Terus, lah kalau utangnya cuma sedikit, atau temponya itu terlalu dekat, terlalu pendek, misalnya sebentar lagi dibayar, atau pagi nanti suruh dibayar, apa masih perlu dicatat gitu ya? Maka dikatakan kalian jangan bosan untuk menulisnya, baik yang kecil atau yang besar sampai batas waktunya. Walaupun cuma utang 1.000, walaupun utang pagi suruh dibayar, walaupun yang utang itu anaknya sendiri, walaupun istrinya sendiri, gitu ya, jangan bosan kalian untuk menulis yang kecil atau yang besar. Kenapa? Demikian itu lebih adil di sisi Allah. Nah, karena Allah yang tahu tentang hakikat keadilan, terus Allah mengajarkan seperti itu, ya sudah laksanakan. Dan lebih tegak bagi kesaksian. Kenapa? Karena banyak saksi ya. Apa? Ada tulisan, ada pendiktean, ada 2 orang saksi. Dan lebih dekat bahwa kalian tidak ragu-ragu. Kadang orang itu ragu-ragu, gimana? Saya itu sepertinya pernah hutang, tapi iya apa enggak, ragu-ragu ya. Atau sepertinya sudah disaur apa belum, ragu-ragu. Atau utang saya dulu berapa, ragu-ragu gitu ya. Maka dengan ditulis itu untuk menghindari keraguan-raguan seperti itu. Paham ya gitu. Dan diperintahkan. Kecuali kalau dia perdagangan tunai. Jadi kan transaksi tidak tunai harus ditulis. Kecuali kalau perdagangan tunai yang kalian memutarnya di antara kalian tidak dosa kalau kalian tidak menulisnya. Bukan suatu pelanggaran kalau kalian tidak menulisnya. Maksudnya tidak tunai pun sebaiknya harus ditulis ya. Tunai pun sebaiknya ditulis, tetapi kalau tidak ditulis tidak apa-apa. Gitu ya. Tunai saja sebaiknya ditulis, apalagi yang tidak tunai. Gitu. Dan persaksikanlah jika kalian jual beli, janganlah diberatkan seorang penulis dan jangan pula seorang saksi. Artinya ketika kita meminta jasa penulis, jasa saksi, apalagi orang itu menyempat-nyempatkan sehingga meninggalkan pekerjaannya, misalnya orang itu jangan diberatkan, kasih jasanya. Ya, jangan cuma dikasih terima kasih jauh-jauh dari Surabaya, ya, naik kereta misalnya. Begitu selesai, padahal transaksinya itu besar, gitu ya. Cuma dikasih terima kasih, tidak ada jasa sama sekali, itu termasuk kedoliman, termasuk kefasikan, gitu ya. Apalagi sekarang ada jasa apa, tulen ya, notaris ya, notaris itu sudah jadi profesi, itu juga wajib untuk dikasih jasanya. Kalau kalian melakukan apa? Tidak memberi jasanya itu, gitu ya, maka itu suatu kefasikan. Takwalah pada Allah, Allah ajari kalian, Allah Maha Tahu dan segala. Termasuk perintah Allah ada di dalam Al-Quran yang umat Islam itu jarang yang mengamalkan. Gitu ya. Berarti harus ditulis. Makanya kalau ada orang menghutangi orang, terus orang yang dihutangi itu tidak mau bayar karena apa? Mengingkari, saya tidak pernah hutang, makanya orang itu disalahkan oleh Allah. Disalahkan. Kenapa?
Kenapa sudah Allah ajarkan untuk menulis, tidak mau ditulis? Berarti orang itu sudah durhaka kepada Allah. Berarti jadi 2 kali durhaka pada Allah dan dia menderita didolimi oleh orang lain. Lah, kalau ada orang dolim seperti itu, kan secara umum doa ul madlum mustajab. Doanya orang terdolimi itu mustajab. Tetapi ada orang terdolimi doanya tidak mustajab. Gitu ya. Itu yang seperti ini ada hadis dari Abu Salman Al-Marasi mengatakan, hal ta'lamuna madluman ta'arabahu falam yustajablah. Tahukah kalian ada orang didolimi berdoa pada Tuhannya lalu doanya tidak dikabulkan. Mereka mengatakan kaifa yakunu dzalik, bagaimana itu bisa terjadi? Terus beliau mengatakan itu orang yang apa? Yang transaksi tidak tunai, terus tidak mempersaksikan, tidak menulis, ketika jatuh temponya orang yang orang yang dihutang itu dia mengingkarinya, lalu dia terdolimi, berarti uangnya hilang, maka dia berdoa kepada Tuhannya, doanya tidak dikabulkan karena dia telah durhaka pada Tuhannya. Disuruh nulis tidak mau nulis. Ya, itulah makanya tulis ya. Ada 3 orang ini, 3 orang berdoa kepada Allah tidak dikabulkan. Pertama Pak, orang rojulun yang mempunyai perempuan yang buruk akhlaknya. Ya, jadi laki-laki suami punya istri akhlaknya buruk, tapi istrinya yang akhlaknya buruk itu dia dicerai. Ya, sama suami berani, sama mertua berani, tiap hari ngerumpi, ya misalnya, terus tapi tidak dicerai, maka doa suaminya itu tidak mustajab. Kenapa? Karena dosanya istri adalah dosa suami. Berarti secara tiba-tiba suaminya itu banyak dosa, gitu ya. Gara-gara dapat transfer dosa dari istri. Berat. Terus yang nomor 3 pertama. Yang nomor 2 apa? Seorang laki-laki orang yang menyerahkan harta anak yatim sebelum dia balik, gitu ya. Jadi kalau orang dititipi harta anak yatim, jangan sampai mengembalikan harta itu kepada anak yatim kecuali dia sudah balik, sudah mampu mengelola hartanya sendiri. Kalau belum, nanti hartanya dihambur-hamburkan sampai habis, itu namanya tidak bertanggung jawab, maka orang yang menyerahkan tadi doanya juga tidak dikabulkan. Yang terakhir, orang yang meminjamkan orang lain harta tetapi tidak mempersaksikan kepada orang lain. Ketika dia dizolimi, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Gitu ya. Makanya harus ditulis setiap utang piutang. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Tadi, Assalamualaikum. Sebentar, ada yang tanya. Apa? Tidak. Tadi disebutkan bahwa saksi itu dari 12 pihak itu. Ya, pertanyaan saya yang pertama ini adalah kalau misalnya hanya ada saksi laki-laki 1, kan perlu 2 orang perempuan. Ya. Apakah perempuannya itu juga harus berasal dari 12 pihak? Sebenarnya laki-lakinya itu berasal dari pihak yang mana? Sama. Jadi saksi itu diridhoi oleh kedua belah pihak. Saksi. Miman tardawna minas syuhada. Jadi saksi itu disetujui oleh kedua belah pihak, baik saksi laki-laki maupun saksi perempuan. Sama saja, ya. Nah, kalau laki-lakinya hanya 1 itu bagaimana, Ustaz? Laki-lakinya hanya 1, terus perempuan 2. Perempuannya dari 2 belah pihak. Terus laki-lakinya dari belah yang mana? Oh, saksi. Saksi itu bukan dari pihak mana-mana, pihak netral. Bukan pihak mana-mana. Gitu ya. Bukan saksi itu kan bukan pihak ya, bukan tidak berpihak kepada salah satu. Gitu ya. Yang disetujui kedua belah pihak. Disetujui oleh kedua belah pihak, tidak harus berasal dari kedua belah pihak. Ya. Pokoknya 12 setuju. Jadi diajukan ini saksinya, setuju apa enggak gitu ya. Boleh. Kalau enggak, cari saksi yang lain. Gitu. Terus Ustaz, mohon maaf ini saya ada hal yang
kurang begitu paham. Mohon maaf agak balik sedikit ke pertemuan 4 dan pertemuan 5, yaitu untuk fi'il mudhari' yang huruf tengahnya berupa wawu. Nggih. Ya, Kalau pertemuan 4 itu kan saya setidaknya ya itu sulit untuk mengetahui apakah mudhari'nya itu tengahnya wawu atau bukan gitu. Yang contohnya kan yalidu. Nggih, itu kan yalidu tidak itu ada. yalidu itu awal. Awal Oh. wawunya di awal. Walada yalidu. Walada yalidu. Bukan di tengah kali itu ya. Kalau yang tengah itu ola yakun, kana yakunu, daro yazuru. Mohon maaf, ini kan judulnya itu untuk fi'il mudhari' yang huruf tengahnya berupa wawu, gitu nggih. Oh, judulnya begitu. Isinya. Nggih, ceritanya kan kita mengubah dari yang mudhari' ke madi maupun amr, ngaten nggih. Itu yang pertemuan 4 itu contohnya adalah yalidu. Salah tulis. Itu kalau bagi saya kan tidak nampak adanya wawu di tengah. Oh, ya. Kalau yang pertemuan 5 itu contohnya yakulu. Ya. Yakulu itu jelas di tengahnya wawu. Ya. Itu mudah untuk mengubahnya jadi mati begitu. Ya itu mohon maaf yang waladayali itu salah tulis ya. Mestinya awalnya wawu. Bukan tengahnya. Bukan tengahnya tapi awalnya. Awal. Yang waladayali itu. Ya. Yang awalnya wawu itu kan madinya, Ustaz. Itu. Madinya. Madinya awalnya di madi wawu. Pada mudhari' wawu itu dibuang. Kalau wawu di awal. Ya. Jadi dalam hal ini mengubah madi menjadi mudhari'. Ya. Yang pada fi'il madi awalnya wawu. Itu. Itu yang gitu. Oh, iya. Jadi judulnya fi'il madi yang awalnya wawu. Itu. Salah judul berarti ya, itu dibetulkan. Iya. Yeah. Makanya fi'il madi yang awalnya wawu. Nanti pada mudhari' wawunya dibuang. Walada yalidu. Ya. Jadi judulnya itu untuk mengubah madi yang awalnya wawu. Menjadi mudhari'. Menjadi mudhari'. Oh, ngaten. Nggih. Matur nuwun Ustaz. Jadi saya bingung lagi sekarang. Nggih. Kalau yang pertemuan 5 itu kan memang mudhari'nya itu huruf tengahnya itu wawu. Oh, ya. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ini ada pertanyaan. Apakah wajib menagih utang ke orang yang berutang? Karena orang tersebut tidak berutang ke kita seperti yang dijanjikan. Kewajiban pertama orang yang menghutangi, gitu ya. Menghutangi itu tadi mencatat tadi ya. Kewajiban mencatat. Kewajiban kedua didikte oleh orang yang berhutang. Kewajiban ketiga dihadirkan 2 orang saksi. Itu. Nah, ketika kewajiban itu sudah ditunaikan, maka boleh nanti menagih. Gitu ya. Gitu. Jadi dia berhak menagih karena kewajiban sebelumnya sudah ditunaikan. Tapi kalau kewajiban itu belum ditunaikan, misalnya ditagih, orangnya tidak ngaku gimana? Terus, loh kapan saya utang gitu ya? Mana buktinya, mana saksinya? Jadi orang itu kalau menghutangi orang, tidak ketentuan utang piutang tadi tidak dilakukan, berarti sudah siap kehilangan uang. Ya, seakan-akan menghutangi sekaligus memberi. Kalau dia enggak apa-apa. Buktinya Allah suruh suruh nulis, kemudian mendikte, saksi dia tidak lakukan. Berarti kalau kewajiban yang pertama tadi sudah dia lakukan, maka dia berhak, bukan wajib ya, berhak untuk menagih. Berhak, tidak wajib.
Oh, berarti nggak wajib ya itu Pak Ustadz untuk menagihnya itu. Nggak wajib, berhak saja. Gitu ya. Ada lagi? Ibu apa? Oke. Monggo. Berarti yang apa yang menuliskan ini yang berhutang. Yang berhutang. Berhutang. Yang berhutang. Menulis. Yang menulis. Oh ya. Yang menulis adalah Yang menghutangi. Yang berhutang. Yang menulis itu siapapun boleh. Siapapun. Tapi yang mendikte, jadi boleh saja berupa belangko atau apa bagi orang yang menghutangi, tapi bunyinya didiktikan oleh berhutang sebagai bentuk ikrar, ya, pengakuan. Ya, kalau yang menulis siapapun boleh, tapi kalau mendikte itu yang berhutang sebagai bentuk ikrar, gitu ya, ikrar bahwa saya si A utang kepada si B uang sekian, nanti akan mengembalikan pada hari ini, tanggal ini, gitu ya. Ditambahi sumpah, wallahi juga boleh untuk menguatkan. Ditambahi mubahalah juga boleh. Kalau saya tidak mengembalikan pada tanggal itu, biar saya dilaknat oleh Allah, boleh juga. Kalau kalau yang menghutang itu takut kalau uangnya hilang, boleh. Jaminan Pak Ustadz. Jamin. Iya, jaminan. Kenapa? Sudah online kan bisa melalui WA. Ya. Apakah tulisannya di WA itu Termasuk catatan. WA. Berarti tidak ketemu langsung ya? Tidak ketemu langsung. Kan iya. Ikrarnya dalam bentuk apa? Kalau tulisannya mungkin transfer ada tulisan ya, bukti tulisan. Terus ikrarnya adalah saya berhutang, saya Anda, nanti saya kembalikan setelah saya. dalam bentuk Berarti kan tertulis di WA. catatan. Terus ikrar yang ucapan. Ucapan. Iya. Rekaman. Rekaman voice. Voice. Harus begitu misalnya. Kenapa? Terus saksinya. Saksinya. Ya selama ini kan belum ada. Itu ada pelajaran baru nikah. Nah untuk selanjutnya mungkin bisa diambil ya. Terus kemudian atau ditunjukkan pada siapa saja itu aja. Pokoknya dua laki-laki atau satu laki-laki. Dua perempuan ada saksi. Ya kalau memenuhi syarat itu ya boleh. Ya ada tulisan, ada dikti, ada dua orang saksi. Pokoknya untuk apa meniadakan kemungkinan orang itu apa tidak bayar hutang. Itu ya. Itu Ustadz izin bertanya Ustadz. Oke, monggo. Tadi itu yang harus ada saksi, kemudian ditulis, kemudian didikte itu kan Ya. Utang piutang ya Ustadz. Ya. Kalau misalkan ada kesepakatan untuk katakanlah dua orang untuk usaha bersama, katakanlah seperti itu, apa juga harus ditulis seperti ini Ustadz? Iya. Ya, sama. Jadi tadi itu setiap ada transaksi apapun, apalagi itu tunai ya, tunai. Iya, Ustadz. Ya, tunai pun tunai, kalau tunai tidak ditulis tidak apa-apa tadi ya. Tapi sebaiknya tetap ditulis. Ditulis lebih baik. Tapi kalau tidak tunai harus ditulis. Oh, maksudnya kalau tidak tunai itu bagaimana Ustadz? Ya kalau tidak tunai, ya misalnya kerjasama gitu ya, kerjasama tapi modalnya masih dalam bentuk hutang barangkali gitu ya, masih dihutangi dulu oleh satu pihak barangkali. Oh ngaten. Ya misalnya kalau tidak ada yang tidak tunai seperti itu wajib. Kalau tunai apa namanya? Kalau tunai sebaiknya ditulis walaupun, tapi kalau tidak. Kalau gitu ya. Iya, Ustadz. Itu yang bisa.
Kalau misalkan kita berusaha Menghutangi? di Ya. bawah undang, terus kita mau meminta jaminan dari yang kita ambil. Ya. Ah, itu sudah. Ya. 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 Lebih kuat lagi. Itu sebetulnya pertemuan depan. Pertemuan depan ya. Jadi pertemuan depan ini masih berkaitan dengan utang ini. Masalah jaminan gitu ya. Nanti solusinya kalau tidak ada penulis, tidak ada saksi, yaitu jaminan. Gitu. Boleh. Syar'i, jaminan itu syar'i. Bocoran. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih maaf itu sama-sama. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih.